Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ketujuh ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan seputar masalah kiroat. Nah, kemarin sudah dibahas masalah inti-intinya masalah kiroat. Sekarang membahas tentang Imam Qurra Asyroh atau biografinya. Nah, pertama itu masalah Imam Nafi'. Imam Nafi' biografi Imam Nafi' bernama Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Naim. Imam Nafi' salah satu imam qurra dari Madinah, dilahirkan pada tahun 70 Hijriah. Kunyahnya Abu Raim Asfahan. Beliau sangat alim dalam ilmu aujuhul qiraat dan bahasa Arab dan mempunyai sebutan Imam Darul Hijrah, yang artinya beliau sebagai rujukan qiraat ahli Madinah setelah Abu Ja'far, yang mana beliau adalah guru Imam Nafi'. Jadi Imam Nafi' ini mempunyai guru di mana gurunya bernama Imam Abu Ja'far, yang merupakan Imam Qurra yang ke-8. Yang dikenal malah Imam Nafi' dulu sebelum Imam Abu Ja'far. Kemudian Imam Nafi' adalah seorang yang sangat alim dalam bidang qiraat, dan beliau membaca qiraat dari 70 golongan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 199 Hijriah di Madinah. Perawi beliau yaitu Imam Qalun dan Imam Warsh. Imam Qalun bernama Isa bin Mina, kunyahnya Aba Isa, dan lakopnya dari gurunya yaitu Imam Nafi' adalah Qalun, yang diartikan memperindah bacaannya karena arti Qalun dalam bahasa Romi adalah jayyid. Diceritakan beliau itu seseorang yang mempunyai keterbatasan pada pendengarannya, tapi kalau dengan Al-Quran beliau seolah-olah sudah menguasai semuanya dan mampu mendengarkannya. Beliau dilahirkan pada tahun 120 Hijriah dan wafatnya di Madinah pada tahun 220 Hijriah. Imam Warsh itu berasal dari Mesir, yang mana dilahirkan pada tahun 110 Hijriah. Tetapi Imam Warsh merupakan imam yang mana mengetahui masalah kiroat, dan seorang yang dobit. Kemudian beliau malahan dikenal di Madinah, bukan di Mesir. Gitu. Kemudian kita ke Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir bernama Abdullah bin Ibnu Katsir Ibnu Matlab Al-Quraisy. Beliau dari marga Quraisy yang berasal dari Makkah. Beliau bernama Abdullah bin Katsir Al bin Matlab Al-Quraisy, kunyahnya Aba Ma'bad. Dilahirkan pada 45 Hijriah dan beliau merupakan golongan tabi'in. Kemudian menjumpai sahabat diantaranya Abu Ayyub Al-Ansari dan Anas bin Malik. Beliau mengambil qiraah dari Abdullah bin Sa'id. Beliau adalah orang fasih, balaghahnya pendiam dan berwibawa. Perawi beliau yaitu Ahmad Bazi dan Kumbul. Yang pertama Imam Bazi, beliau bernama Ahmad bin Abdullah bin Qasim bin Nafi bin Abi Bizzah. Beliau adalah seorang yang dobit ahli qiraah di Madinah, muadzin di Masjidil Haram. Dan guru terakhir qiraah di Makkah. Imam Bazi dilahirkan pada tahun 170 Hijriah dan wafat 250 Hijriah. Kemudian Imam Kumbul bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid Al-Makki, lakopnya Kumbul. Beliau adalah guru qiraah terakhir di Hijaz. Beliau dilahirkan pada tahun 195 Hijriah dan wafat pada tahun 291 Hijriah.
Jadi kenapa para imam itu mempunyai ciri khas perawi? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Imam Qurra memang eh, memang mempunyai sebuah ciri khas khusus, yaitu mempunyai dua perawi setiap eh, imam, setiap imam Qurra ya. Kemudian Imam Abu Amr, imam yang ketiga. Imam Abu Amr beliau bernama Zaban bin Ala bin Amr bin Aryan bin Imam As-Sayyid Abu Amru At-Tamimi Al-Mazini Al-Basri. Dilahirkan pada tahun 68 Hijriah di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi beliau malah hidupnya di Basrah. Kebalikan dari Imam Morosh ya. Imam Morosh itu eh, bukan berasal dari Madinah, tetapi terkenal di Madinah. Kalau Imam Abu Amr berasal dari Makkah, tetapi terkenal di Basrah. Beliau mengambil qiraat di Basrah, Kufah, Makkah, dan Madinah. Beliau merupakan imam qurra yang paling banyak gurunya, di antaranya Abdullah bin Qasir, dan juga mendengarkan Al-Quran dari Anas bin Malik. Beliau termasuk orang yang alim dalam bidang qiraat dan bahasa Arab, seorang yang jujur, thiqah, zuhud, dan ahli ibadah, serta sahibul karamah. Kemudian beliau wafat pada tahun 154 Hijriah di Kufah. Perawi beliau bernama Imam Duri dan Imam Susi. Imam Duri bernama Hafiz bin Amr bin Abdul Aziz bin Syahban bin Adi atau Abu Amr Al-Azadi Al-Baghdadi An-Nahwi Ad-Duri Ad-Durir. Ad-Duri nisbah Ad-Daur, sebuah tempat di Baghdad. Beliau adalah seorang pencari qiraat dan membaca ahraf sab'ah serta syadahnya. Beliau wafat pada tahun 246 Hijriah. Kemudian Imam Susi beliau bernama Syarih bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Al-Ajarud bin Masyrah Ar-Rostabi atau Abu Syaib Ar-Rafi. Beliau seorang mukri yang dobit, mengambil qiraat langsung dari Abi Muhammad Al-Yazidi serta qiraah Imam Hafiz perawi dari Imam Asyim dan mengambil qiraat secara menyeluruh gitu. Kemudian kita ke Imam Ibnu Amir, yaitu yang berasal dari Syam, bernama Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim al-Yahsabi. Beliau imam qiraat yang berasal dari Syam, mempunyai nama kunyah Aba Amron. Beliau adalah guru yang terakhir dalam ahlu qiraah di Syam. Beliau adalah imam besar dan paling banyak pengikutnya dan seorang yang sangat alim. Beliau termasuk ummul muallimin di masjid pada zaman Umayyah dan masanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau lahir pada tahun 8 Hijriah dan sempat menjumpai Rasulullah selama 2 tahun. Beliau membaca qiraah dari kalangan sahabat, kemudian wafat di Dimashq pada Yom Ashura bertepatan 118 Hijriah. Perawi beliau Hisham dan Ibnu Dakwan. Kemudian Imam Hisham bernama Hisham bin Amr bin Nasir bin Maisarah atau Abu Walid As-Salmi Ad-Dimashqi. Imam Ahlul Dimashqi, Imam Khutbah, Qurra, Mufti, dan Ahlul Hadis. Diriwayatkan qiraah beliau dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam sebelum menjelang wafatnya. Konon beliau masyhur dalam qiraah nakalnya, fasihnya ilmu riwayah dan diroyah. Beliau diberi rezeki saat lanjut usia, akal dan pikirannya masih sempurna. Orang-orang mengambil qiraat dan hadis kepada beliau. Wafat beliau pada tahun 245 Hijriah. Yang kedua, Imam Ibnu Dakwan bernama Abdullah bin Ahmad bin Bashar, dikatakan juga Bashir bin Dakwan bin Amru Abu Amru Al-Qurshi Al-Fahri Al-Dimashqi. Seorang imam yang masyhur dalam kefiqahannya, periwayatan,
guru Qurra di Syam, Imam Masjid Dimashqi. Beliau wafat pada tahun 242 Hijriah. Jadi enggak beda selisihnya dari Imam Hisham. Nah, sekarang ke Imam Asyim. Imam Asyim adalah guru gurunya Ibn Hafiz. Imam Asyim Al-Kufi bernama Asyim bin Abi Najud Abu Bakar Al-Asadi. Beliau bernama Asyim bin Abi Najud Abu Bakar Al-Asadi, seorang pemimpin Kufi dan imam Qura di Kufah dan salah satu imam Sab'ah. Dikatakan nama ayah beliau adalah Abdullah dan kunyahnya Abi Najud, yaitu Rais Imam Qura terakhir di Kufah setelah Abi Abdurrahman As-Salmi. Dikatakan beliau paling merdu suaranya ketika membaca Quran dan beliau adalah salah satu golongan dari tabi'in. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Nah, kemudian kita ke perawinya, yaitu Imam Hafiz dan Syu'bah. Imam Hafiz merupakan kiblat qiraah orang Indonesia dalam membaca Al-Quran. Beliau bernama Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi Al-Ghodiri Al-Bazzar. Beliau berhalakoh qiraah secara langsung kepada Imam Asyim. Beliau mempunyai keistimewaan yaitu yang paling paham dalam qiraat Imam Asyim dan diakui qiraat beliau yang paling mudah di antara yang lain. Beliau termasuk orang yang sekoh, dhabit, dan sabit hafalannya. Qiraah Imam Asyim adalah qiraah yang diambil dari Imam Ali. Beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Kedua adalah Imam Syu'bah. Syu'bah bernama Syu'bah bin Iyash bin Salim Abu Bakar Al-Hannad Al-Asadi An-Nahsyali Al-Kufi, seorang imam besar, alim, dan beliau juga merupakan imam hadis dan menghatamkan Quran selama 18.000 kali hatam. Beliau wafat pada tahun 193 Hijriah. Jadi ketika kita mengambil qiraat asyrah ataupun sab'ah, mempunyai ciri khas khusus dalam membacanya secara urutan, yaitu setelah Imam Hafiz biasanya kita langsung membaca qiraahnya Imam Syu'bah. Dalam mempelajari ya, jika mempelajari memang setelah Imam Hafiz itu Imam Syu'bah dulu, bukan ke Imam Nafi'. Berbeda dengan ketika kita sudah membacanya, bukan mempelajarinya. Kalau kita sudah membacanya, itu urutannya pasti Imam Nafi' dulu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke Imam Hamzah, yaitu imam yang ke-6. Bernama Hamzah bin Habib bin Imarah bin Ismail. Abu Imarah Al-Kufi At-Tamimi. Salah satu imam sab'ah, beliau merupakan imam qiraah di Kufah setelah Imam Asyim. Dikenal dengan sebutan Hamzah Zayyad karena qiraah beliau mempunyai ciri khas khusus zai, dan beliau menjawab terhadap Al-Quran, siqah, dan dalam hujah, alim dalam ilmu faraid, gelar Al-Hafidh untuk ahlu hadis, khusyuk ahlu ibadah, orang yang tunduk terhadap Allah. Beliau bertemu seorang sahabat dan salah satu golongan tabi'in, wafat pada tahun 156 Hijriah. Perawi beliau itu sangat banyak, namun yang masyhur adalah Khalaf dan Khalat saja. Tetapi mereka mengambil bukan dari Imam Hamzah langsung, malahan dari Imam Salim bin Isa. Perawi beliau bernama Imam Khalaf, yaitu Khalaf bin Hisham bin Sa'lab bin Khalaf bin Sa'lam Abu Muhammad Al-Baghdadi, salah satu imam qiraah asyrah dan salah satu perawi dari Salim berasal dari Imam Hamzah. Hafidh ketika umur 10 tahun dan sangat siqah hafalannya, zuhud, ahlu ibadah, dan alim, wafat pada tahun 229 Hijriah di Baghdad. Kemudian Imam Khalaf
Khalid bin Khalid Abu Isa Asyibani, guru besar untuk Asyirah Kufah, Imam Sekoh dalam qiraah, alim dan muhakkik, wafat pada tahun 220 Hijriah. Kemudian Imam Sab'ah atau imam yang ketujuh, yaitu Imam Kisai, bernama Ali bin Hamzah bin Abdullah al-Asadi. Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Fairuz al-Asadi, kunyahnya Abu Hasan al-Kisai. Rais Imam Qiraah terakhir di Kufah setelah Hamzah az-Zayyid. Mengambil qiraah Imam Hamzah 4 kali dan sangat iktimat dalam meriwayatkan huruf dari Abu Bakar dan Iyas bin Mufadul bin Muhammad ad-Diyi dan yang lainnya. Al-Kisai mempunyai banyak karangan, diantaranya Ma'ani Quran, Kitab Ro'at, Kitab Adat, Kitab Nawadir, yaitu ukuran kecil, yang berbagai ukuran. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Perawi dari Imam Kisai yaitu Al-Lais dan Hafiz Ad-Duri. Imam Lais, beliau bernama Lais bin Khalid Abul Haris Al-Baghdadi, ya, yang mana beliau sikoh ma'ruf khadik Dobit, mengambil langsung dari Kisai dan meriwayatkan huruf dari Hamzah bin Qasim Al-Ahwal Al-Yazidi. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Kemudian Imam Hafiz Ad-Duri, beliau adalah seorang perawi dari Imam Abu Amr. Kalau tadi jadi Imam Hafiz Ad-Duri itu merupakan perawi juga di Abu Amr Al-Kufi, Imam Qura yang ketiga. Tetapi juga Imam Kisai juga perawi dari Imam Kisai. Kemudian kita ke Imam ke-8 yaitu Abu Ja'far Al-Madani. Bernama Yazid bin Al-Qaqa, Imam Abu Ja'far Al-Makhzumi Al-Madani Al-Qari. Salah satu imam qiraah Asyra. Semasa kecil beliau datang kepada Ummu Salamah. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya untuk keberkahan. Dan beliau pun menjadi guru para imam qiraat. Di antara yang meriwayatkan qiraah darinya adalah Nafi' bin Abu Nuaim, kemudian Ibnu Jammas, Ibnu Wardan, dan sebagainya. Jadi Imam Abu Ja'far sebelumnya saya jelaskan adalah gurunya Imam Nafi'. Kemudian seorang ahli ibadah berpuasa Daud, sholat di seperempat malam, beliau wafat pada tahun 130 yang disahihkan. Perawi beliau bernama Isa bin Wardan dan Sulaiman bin Jamas. Yang pertama Isa bin Wardan bernama Isa bin Wardan Abul Haris Al-Madani Al-Hadz. Beliau adalah seorang qori yang disiplin dan dobit. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Kedua, Sulaiman bin Jamas. Sulaiman bin Muslim bin Jamas Abu Rabi Az-Zuhri, seorang pembesar di Madinah, mukri yang dobit, wafat pada tahun 170 Hijriah. Kemudian imam ke-9 yaitu Ya'qub al-Basri. Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Abi Ishaq Abu Muhammad al-Hadrami, pembesar Basrah, salah satu imam qiraah Asyra dan imam qiraah di Basrah, yang mengakhiri sebagai rais setelah Abu Amr bin Ala. Abu Hatim As-Sijistani mengatakan bahwa beliau adalah al-huruf dan ikhtilaf dalam lafazan dan i'lal. Beliau muhaddis dan fuqaha. Beliau wafat pada tahun 205 Hijriah dalam usia 88 tahun. Perawi beliau bernama Ruwais dan Roh. Ruwais bernama Muhammad bin Mutawakil Abu Abdullah Al-Lu'lu Al-Basri dan dikenal sebagai Ruwais, seorang mukri yang handal, masyhur kedobitannya. Beliau wafat pada tahun 238 Hijriah di Basrah.
Yang kedua adalah Raw bin Abdul Mu'min Abu Hasan Al-Hadali, pembesar Bashrah, seorang mukri yang masyhur, thiqah dan dhabitnya. Beliau wafat pada tahun 234 atau 35 Hijriah. Di antara itu. Kemudian imam yang ke-10 adalah Imam Khalaful Ashir. Imam Khalaful Ashir itu merupakan perawinya dari Imam Hamzah, dan beliau merupakan imam terakhir dalam Qura Ashraf. Bernama Khalaf bin Hisham bin Sa'lab Abu Muhammad Al-Asadi. Dinamakan Khalaf Al-Bazir Al-Baghdadi, lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran pada usia yang sangat dini, yaitu 10 tahun, dan memulai mencari ilmu pada usia 13 tahun. Beliau seorang yang sangat sikoh, zuhud, dan taat beribadah. Dalam menguasai ilmu Quran, beliau mengambil Quran secara langsung melalui Imam Salim bin Isa dan Abdullah bin Abi Humaid yang mana berasal dari Imam Hamzah. Adapun perawi beliau bernama Imam Ishaq dan Imam Idris. Imam Ishaq bernama Ishaq bin Ibrahim bin Utsman bin Abdullah Abu Ya'qub Al-Marwazi. Kemudian Al-Baghdadi Al-Waraq, beliau adalah seorang yang siqah dan dhabit terhadap ilmunya serta mutqin dalam qiraah Imam Khalaf sebagai pilihannya. Beliau wafat pada tahun 286 Hijriah. Kedua, Imam Idris bin Abdul Karim Al-Haddad Abu Hasan Al-Baghdadi, seorang imam yang dhabit, siqah dan mutqin. Dia wafat pada tahun 292 Hijriah. Jadi itu ringkasan dari biografi para imam Qura Ashraf. Jadi bukan sab'ah saja, tetapi Ashraf. Kemudian ke bab Ar-Rasmul Utsmani. Rasm Utsmani diambil dari Sayyidina Utsman, yang mana ini merupakan sebuah metode khusus dalam penulisan Quran yang disetujui oleh Sayyidina Utsman. Para ulama menamakan metode tersebut dengan Ar-Rasmul Al-Utsmani bil Mushaf, yaitu dengan dinisbahkan kepada Utsman, Sayyidina Utsman. Tetapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang status hukumnya. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Rasm Utsmani buat Quran ini merupakan bersifat taufiqi yang wajib dipakai dalam penulisan Quran dan harus sungguh-sungguh disucikan. Mereka menisbahkan taufiqi dalam penulisan Quran ini kepada Nabi. Mereka menyebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan kepada Muawiyah, salah satu penulis wahyu, untuk meletakkan suatu huruf hijaiyah dan serta caranya tersendiri. Yang kedua, banyak ulama berpendapat bahwa Rasm Utsmani bukan taufiqi dari Nabi, tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman, Sayyidina Utsman, dan diterima umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar. Jadi maksudnya itu, maksudnya itu di sini dijelaskan bahwa Rasm Utsmani merupakan suatu metode yang dijadikan pedoman. Karena untuk kemaslahatan umat, begitu ya. Kemudian yang ketiga, segolongan orang yang berpendapat bahwa Rasm Utsmani hanyalah sebuah istilah tata cara dan tidak ada salahnya jika menyalahi
bila orang mempergunakan satu rosem tertentu untuk imla dan rosem yang lain di antara mereka. Jadi ada yang berpendapat ya tidak masalah jika menggunakan rosem yang lain, tidak harus menggunakan rosemnya Usmani gitu. Bertitik tolak dari pendapat bahwasanya sebagian orang sekarang menyerukan untuk penulisan Al-Quran dengan kaidah-kaidah imla yang sudah tersiar luas dan diakui sehingga akan memudahkan para pembaca yang sedang belajar untuk membacanya. Dan di saat membaca Quran tidak merasakan adanya perbedaan rosem Quran dengan rosem imla istilahi yang diakui dan dipelajarinya itu. Seperti itu ya. Kemudian ke perbaikan rosem Usmani. Mushaf Usmani tidak memakai tanda baca titik dan syakal karena semata-mata didasarkan pada watak pembawaan orang-orang Arab yang masih murni sehingga mereka tidak memerlukan syakal dalam harokat dan pemberian titik. Ketika bahasa Arab mulai mengalami kerusakan karena banyaknya percampuran dengan bahasa non-Arab, maka para penguasa merasa pentingnya ada perbaikan penulisan mushaf dengan syakal, titik, dan lain-lain yang dapat membantu pembacaan yang benar. Para ulama berbeda pendapat tentang usaha pertama yang digerakkan untuk hal ini. Banyak ulama berpendapat bahwa orang pertama yang melakukan hal ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu beliau merupakan peletak ilmu nahwu atau peletak kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi beliau juga merupakan peletak sebuah syakal dalam huruf Al-Quran. As-Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan kitabnya bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang pertama yang melakukan usaha itu atas perintah Abdul Malik bin Marwan, bukan atas perintah Ziyad. Ketika itu orang yang telah membaca mushaf selama lebih dari 40 tahun hingga masa kekhalifahan Abdul Malik. Kemudian kita ke bab nasih mangsuh. Pengertian nasih dan syarat-syaratnya. Nasih menurut bahasa digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Menurut istilah adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum khitab syarak dengan yang lain. Dengan perkataan hukum, maka tidak termasuk dalam pengertian nasah menghapuskan kebolehan yang bersifat asal atau al-bara'ah al-agliyah. Dan kata-kata dengan khitab syarak mengecualikan pengangkatan penghapusan hukum disebabkan mati atau gila atau penghapusan dengan ijma atau qiyas. Kata nasakh yang menghapus dapat diartikan dengan Allah seperti dalam Quran surat Al-Baqarah dengan ayat yang atau sesuatu dengan nasakh yang diketahui seperti dikatakan ayat ini menghapus ayat yang lain dan juga hukumnya dihapuskan dengan hukum yang lain. Kemudian kita ke mangsuh. Mangsuh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan, maka ayat mawaris atau hukum yang terkandung di dalamnya misalnya maka ayat yang sebuah hukum ya bukan mawaris ya hukum yang terkandung di dalamnya misalnya adalah menghapuskan atau nasih hukum maksiat kepada orang tua atau kerabat maksud sebagaimana akan dijelaskan. Jadi hukum ini dihapuskan atau diangkat. Kalau nasih kan menghapuskan. Adapun syarat-syarat yang pertama, hukum yang mangsuh adalah hukum syarak. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya mangsuh.
Ketiga, khitab yang masuk hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian tidak dinamakan nasakh. Seperti itu. Kemudian kita ke ilmu tafsir, pembahasan tafsir secara bahasa, yaitu penjelasan atau dan perincian atau pendetailan dalam firman Allah, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kemudian tafsir yang digunakan secara lugu adalah keterangan secara zahir atau terlihat dan keterangan secara maknawi atau akal dengan akal dan kebanyakan menggunakan pada yang maknawi seperti itu. Tafsir menurut bahasa mengacu pada arti menampakkan dan menyingkap. Kemudian tafsir secara istilah mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya tafsir bukan dari sebagian ilmu yang digunakan yang mungkin menyerupai dari masalah ilmu akal dan cukup dalam memaknai tafsir dengan penjelasan. Yang kedua, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tafsir merupakan dari pendekatan masalah-masalah juz'iyah atau kaidah-kaidah kuliah atau menggunakan dengan sebuah kaidah-kaidah, maka dengan demikian butuh ilmu yang lain dalam memahami Al-Quran seperti halnya ilmu lughat, syaraf, nahwu, qiraat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Abu Hayyan dalam kitabnya Bahrul Muhit menjelaskan ilmu yang menggunakan metode kecakapan dengan apapun dalam raif dan makna dan punya. Keempat, Imam Zarkashi menjelaskan sebuah ilmu